Selamat sore untuk kita semua. Langsung saja, perkenalkan nama saya Bernadetta Emos, kelas 2020B, MPM 2020-1027. Langsung saja saya akan menjelaskan PPT dari konsep hubungan antar manusia, konsep diri, dan Johari Windows. Hubungan antara manusia. Yang pertama, hubungan antar manusia, yaitu pengetahuan tentang hubungan antara manusia mendasari interaksi dan komunikasi antara bidan dan klien dalam pelayanan keperawatan, mempermudah pengetahuan dan modifikasi perilaku klien. Yang kedua, definisi HAM. Hugh Cabot dan Joseph E. Kahl pada tahun 1967, hubungan antar manusia adalah suatu sosiologi konkret karena menelitikan suatu kehidupan, khususnya masalah-masalah interaksi dengan pengaruh psikologinya. Interaksi mengakibatkan dan menghasilkan penyelesaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dan dalam penyelesaian dengan situasi baru. Yang ketiga, H. Bonner. Pada tahun 1975, interaksi adalah hubungan antara atau lebih individu manusia dalam perilaku individu yang satu mempengaruhi, merubah dan memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Yang keempat, tujuan antara hubungan antar manusia. Memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial psikologi dalam penyelesaian diri manusia sedemikian rupa sehingga penyelesaian diri terjadi dengan serasi dan selaras dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin. Menemukan, mengidentifikasi masalah dan membahasnya untuk mencari pemecahan masalah. Yang kelima, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Di sini yang pertama faktor imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati. Yang keenam, faktor-faktor imitasi adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di atur dirinya, syarat-syarat imitasi, minat dan perhatian yang cukup besar terhadap hal yang akan diimitasikan, menunjang tinggi dan mengenai hal-hal yang imitasi seseorang, meniru suatu pandangan atau tingkah laku karena memperoleh penghargaan sosial yang tinggi. Yang ketujuh, faktor sugestis adalah proses seseorang individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang terhadap tahapan kritik terlebih dahulu. Syarat-syarat sugesti yaitu hambatan berperilaku karena rangsangan emosional. Proses sugesti terdiri dari individu secara langsung menerima tanpa pertimbangan terlebih dahulu segala perubahan dengan pandangan orang lain. Yang kedelapan, pikiran terpecah belah atau diagnosis. Pikiran terpecah belah atau diagnosis, orang-orang yang sedang mengalami pemikiran yang terpecah belah, mudah terjadi sugesti, otoritas atau prestise. Proses sugesti cenderung ada yang sikapnya menerima pandangan atau seseorang yang memiliki keahlian tertentu sehingga dianggap otoritas dalam keahlian tersebut, atau dari seseorang yang mempunyai prestasi sosial yang tinggi. Yang kesembilan, mayoritas. Orang akan mudah menerima pandangan ketika hal tersebut diunsuri oleh mayoritas atau sebagian besar golongan atau masyarakat. Penerimaan pandangan itu terjadi tanpa pertimbangan lebih lanjut. Kepercayaan, penerimaan sikap atau pandangan tanpa pertimbangan lebih lanjut dikarenakan pandangan tersebut sudah ada pada diri individu atau yang bersangkutan. Yang ke-10, faktor identifikasi. Di sini proses identifikasi berlangsung secara sadar
irasional berdasarkan perasaan dan perkembangan, bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma dan cita-cita. Yang ke-11, faktor simpati. Faktor simpati adalah perasaan yang tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atau dasar penelitian. Dorongan umumnya adalah rasa ingin dimengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-12, hubungan interaksi atau terapeutik dengan klien. Bidan dalam melakukan interaksi atau membina hubungan terapeutik melalui 4 tahun. Pada setiap tahap ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Pelaksanaan komunikasi antara bidan dengan klien sering mengalami hambatan dan ucapan atau perkenalan hidup. Yang ke-13, tahap interaksi dengan klien. Tahap interaksi atau persiapan sebelum berkomunikasi dengan klien. Yang pertama, mengevaluasi diri. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, diskusi dengan teman-teman atau tutor. Kemudian, membuat rancangan individu dengan kita. Yang keempat, perkenalkan. Memberikan salam, memperkenalkan diri, tanyakan nama, menyepakati pertemuan, kontak atau melengkapi masalah perkenalan. Yang ke-15, orientasi fase. Orientasi fase dilaksanakan pada awal setiap pertemuan kedua dan seterusnya. Tujuan memvalidasi kekuatan data, rencana yang dibuat dengan keadaan klien saat ini, dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Yang ke-16, fase kerja. Intinya, hubungan bidan dengan klien yang terkait dengan pelaksanaan rencana tindakan kebidanan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang ke-17, fase terminasi. Akhir dari setiap pertemuan dengan bidan dan klien. Fase ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Yang ke-B, konsep diri. Yang pertama, pengertian konsep diri. Menurut Brown, konsep ini adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita dalam konsep sebagai objek dan subjektif dalam proses. Yang pertama, Coley menyebutnya dengan looking glass self, cermin diri. Yang kedua, komponen kognitif, kemudian disebut dengan citra diri. Yang ketiga, komponen afektif, kemudian disebut harga diri. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, orang lain. Tidak semua orang mempengaruhi kita, hanya orang yang paling dekat, paling penting, yang paling berpengaruh disebut dengan significant outlier. Yang kedua, kelompok atau rujukan. Yang pertama, peka terhadap kritik. Yang kedua, responsif terhadap kritik, sikap hiperkritis, merasa tidak disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, konsep teori Johari Windoms. Konsep teori Johari Windoms digunakan untuk menciptakan hubungan impersonal dan impersonal, yaitu hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Sering terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Di sini ada juga faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan antara manusia, di antaranya adalah berbagai faktor komunikasi interpersonal, faktor percaya, dan apa yang paling penting yaitu sikap suportif adalah sikap defensi bila tidak menerima, tidak jujur dengan tindakan empatis. Teori-teori Johari Windoms atau Jenderal Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan dirinya sendiri dengan orang lain.
teori Johari Windows disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun diri dalam orang lain. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih.